Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Kumaha damang? Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatan sareng kasalametannya. Patepang deui sareng Ibu Rika. Dinten ieu urang ngabahas bahasa Sunda bab 3. Nah, tolong dipersiapkan alat tulis beserta buku paketnya. Coba dipersiapkan, kita hari ini belajar bahasa Sunda masih bab 3. Nah, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Shadaqallahul azim. Nah, oke, dibuka halaman 28. Di situ ada kalimat ngantet satata. Sebelumnya, apa itu kalimat ngantet? Kalimat ngantet. Kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya di halaman 17 kita sudah membahas sedikit tentang kalimat ngantet. Nah, coba sekarang kita ingat-ingat lagi, kita bahas lagi apa itu kalimat ngantet. Ada yang masih ingatkah kalimat ngantet itu apa? Nih, kalimat ngantet. Dalam bahasa Sunda, kalimat ngantet adalah kalimat majemuk yang dibentuk oleh dua kalimat atau lebih yang disambungkan atau dikantetkeun. Jadi kalimat ngantet itu dua kalimat majemuk yang digabungkan, yang disatukan. Disebutnya kalimat ngantet. Ada ya, seperti itu bisa dipahami. Sekarang lanjut ya. Sekarang dilihat dari jenis atau rupanya, kalimat ngantet ini dibagi dua. Yang pertama kalimat ngantet satata atau sajajar, dan yang kedua kalimat ngantet sumeler. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat ngantet satata. Ada yang masih ingat apa itu kalimat ngantet satata? Kalimat ngantet satata atau sadarajat nyaeta kalimat ngantet atau kalimat majemuk nu diwangun ku dua kalimat anu sadarajat atau satata. Maksudnya itu adalah kalimat ngantet satata yaitu kalimat majemuk yang dibangun oleh dua kalimat yang setata atau sederajat. Jadi dua kalimat majemuk yang sederajat digabungkan menjadi kalimat ngantet satata. Sampai sini bisa dipahami? Nah, lanjut ya. Contohnya nih, ada kalimat yang pertama, Bapak angkat ka sawah. Itu kalimat pertama. Sekarang kalimat yang kedua, Emak meser sayuran ka pasar. Jadi ayahnya Bapak pergi ke sawah, terus ibu pergi ke pasar. Ibu membeli sayuran ke pasar. Nah, ini ada dua buah kalimat majemuk digabungkan menjadi kalimat satata, yaitu menjadi Bapak angkat ka sawah, emak meser sayuran ka pasar. Nah, jadi digabungkan. Sampai sini bisa dimengerti? Nah, kalau bisa mudah-mudahan saja bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang tugasnya
Kalian kerjakan soal halaman 28 sampai 28. 28 dan 29. Nih contohnya. Situ ada kamari langit cangkrak. Ayo nama judum. Kamari langit cangkrak. Kemarin langitnya cerah. Ayo nama judum. Sekarang mendung. Itu dua buah kalimat digabung menjadi kalimat ngantet satata, yaitu kamari langit cangkrak, ayo nama judum. Nah, seperti itu contohnya, jadi digabungkan. Sekarang coba nomor 1. Tadi hujan ngagebret. Tadi hujan sangat deras. Ayo nama halodo. Sekarang kemarau. Menjadi tadi hujan ngagebret, ayo nama halodo. Nah, sekarang kita coba nomor 2 lagi ya. Firman pintar. Firman pintar. Badru mah bodoh, sedangkan Badru bodoh. Dirubah menjadi kalimat pengantin satata, yaitu Firman pintar, Badru mah bodoh. Titik. Nah, seperti itu pengerjaannya. Untuk nomor 3 sampai nomor 10 kalian isi sendiri ya, Nak. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami. Seperti biasa, untuk penyetoran tugas bisa dikirim via WA saja ke nomor Ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon maaf juga apabila banyak kata-kata yang salah dalam penyampaian materi ataupun tugas. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Terima kasih juga untuk segala kerjasamanya. Tetap semangat PJJ-nya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa kalau kemana-mana memakai masker. Tetap semangat anak-anak. Oh iya, untuk penyetoran tugas paling lambat hari Sabtu ya. Iya, hari Sabtu saja. Terima kasih anak-anak Ibu. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya, biar kita bisa sekolah lagi seperti biasanya, bertatap muka lagi, bertemu teman-teman dan semuanya. Tetap semangat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.